Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang berusaha Mari sampaikan di sini ya. Oke, Scorpio, ini dia. Set. Ada energi dari dirimu sendiri nih ya, energi dari Scorpio, Six of Cups di sana. Berikut ada energi dari Judgment, ada energi dari Nine of Swords reverse, berikut ada energi dari Six of Wands, dan kemudian ada energi dari Page of Cups reverse ya. Berikut ada energi dari Nine of Cups reverse, berikut ada energi dari Ten of Cups, dan kemudian ada energi dari The Magician reverse, dan berikutnya di sini ada energi dari Page of Wands. Nah, jadi kalau Mari nampaknya memang gini ya. Kalau soal cinta, Mari yakin di sini tuh kalian berdua setidaknya punya perasaan yang masih boleh dikatakan cinta ya. Walaupun memang kadarnya tidak besar gitu ya, tapi masih ada di sana. Rasa sayang itu tuh Mari lihat masih jelas sekali nampak di hubungan kalian berdua ini. Gitu lah. Walau kalau dilihat kenyataannya bagaimana sih kondisinya kalian? Nampaknya Mari ini bukanlah kondisi yang normal ya. Di antara dua orang yang saling cinta, yang masih saling sayang. Gitu loh. Jadi bisa-bisa sekarang ini tuh kalian kayak sudah bersepakat ya. Udah dah kita cerai aja, udah kita nggak usah lagi untuk bersama gitu ya. Walaupun kalian sudah punya rembuk yang seperti itu gitu, tapi itu tuh ternyata bukan sebab karena kalian kehilangan perasaan, dua perasaan itu tadi, cinta dan sayang itu tadi. Namun ya boleh-boleh entah kalian juga kayak dapet pemikiran ya, jangan-jangan ketika masing-masing hidup itu tuh jauh lebih baik gitu loh. Jika dibandingkan kalau mempertahankan keadaan untuk tetap bersama. Gitu. Ya. Jadi gini, kayak pernah Mari dengar ya, Dr. Ryu Hasan, beliau itu tuh bilang, orang yang berpisah itu tuh bukan sebab berhenti saling mencintai, tetapi perpisahan itu tuh dimaksudkan untuk berhenti saling menyakiti. Nah, jadi kayaknya bisa nih kejadian seperti omongannya Pak Dokter itu tadi ya, di relationship-nya kalian berdua. Gitu loh. Ya. Jadi kayak datang rasa tidak puas, datang rasa tidak nyaman, datang tidak tenang gitu ya. Sehingga hal-hal yang demikian mempengaruhi interaksi kalian berdua ketika bersama. Tanpa sadar akhirnya saling nyakitin di sini. Gitu ya. Atau jangan-jangan begini. Kalian berdua kemudian merasa gitu ya bahwa aku masih belum siap nih. Nah, ini orang pacaran ini biasanya. Aku belum siap kalau untuk berkomitmen, kalau untuk terikat kepada komitmen gitu ya. Sementara sudah ngerti kan kalau dalam interaksi laki-laki dan perempuan mau nggak mau ya ujung-ujungnya diikat ini relationship dalam komitmen yang jelas. Sementara bisa-bisa aja kalian berdua itu tuh menganggap kalau terikat ada nih hal-hal yang harus dikorbankan dan kalian tidak siap dengan pengorbanan itu. Misal karena usia masih muda. Kemudian karena masih ada nih yang mau dikejar hal-hal lain. Gitu ya. Intinya mau kayak prioritas dulu lah kepada entah itu pekerjaan kah, ya, bisnis kah, studi kah, gitu.
atau masih punya mimpi-mimpi, entah apalah di situ mimpi-mimpinya, gitu ya. Jadi dianggap bahwa untuk punya mimpi-mimpi itu tuh terwujud nyata, hubungan asmara ini boleh jadi hal yang jadi problem gitu loh, jadi isu. Nah di situ ya. Atau jangan-jangan ya karena kalian masih muda, jadi kayak yang pengen dulu lah, bebas, berpetualangan dulu lah. Itu ya. Mau kayak icip-icip dulu lah. Hidup itu tuh kayak gimana gitu ya. Mau gonta-ganti pasangan dulu lah. Mau mencari yang kok kayaknya ideal menurut tolak ukur dari kebutuhan hidup. Ya, atau biar sesuai dengan iyalah kebutuhan hidup aja lah ya, biar gampang di sana ya. Nah itu juga bisa tuh. Nah di sana. Jadi intinya kok kayak melihat kalau dipaksakan bersama ini tuh justru buruk, gitu loh. Jadi ada beberapa ini tuh kayak yang udahlah saling lepas aja kita, gitu ya. Kamu aku gitu. Saling lepas aja kita dulu di sana. Jadi kalaupun ini misalnya suami istri kalian berdua katakan belum berpisah secara fisik, tapi mulai ini mari lihat kayak ngebangun hidup sendiri-sendiri lah. Jadi boleh-boleh ini kayak semacam open marriage jadinya. Konsep rumah tangganya kalian berdua ini. Mari lihat ya Scorpio. Kamu gak akan campuri hidupnya dia, tapi dia juga gak boleh campuri hidupnya kamu. Dan sebaliknya. Seperti itu. Jadi kayak ini gak boleh jadi beban, titik. Ya, hubungan ini tidak boleh menjadi beban. Di sana. Kalau bersama itu tuh baik gitu ya. Jadi seolah-olah hasil dari pemikiran kalian berdua, kalau bersama memang baik gitu loh. Tetapi kalau berpisah kelihatannya jauh lebih baik. Seperti itu yang mari tangkap di sini. Ya. Dan yang ianya kalian enggak mau mati konyol gitu ya. Maksain lah udah gitu. Maksain lah pokoknya aku harus dengan dia. Aku gitu ya. Mau baik enggak baik, mau benar enggak benar. Pokoknya aku dengan dia gitu. Nah, enggak ada mau kayak gitu pemikiran kalian berdua. Terutama di rentang 14 hingga 21. Merdeka gitu modelnya ya. Walaupun 17 Agustus udah lewat, tapi semangat kemerdekaan 17 Agustus, ini mempengaruhi kamu dengan si dia. Mari lihat seperti itu. Ya. Jadi, ya hubungan ini tuh bisanya nih memang kayak masih tetap berinteraksi. Kita nggak pacaran lagi ya. Kita nggak suami istri lagi ya. Tapi sesekali mari nampak masih mau ini tuh ada interaksinya gitu ya, masih mau ini tuh saling merespon ya, saling punya niat colek gitu, kamu niatan colek dia, dia juga seperti itu colek kalau kamu colek dia merespon kamu, atau dia yang ngecolek kamu pasti merespon dia. Tapi jangan-jangan colekan-colekannya kalian ini tuh jadi semacam kayak menjaga silaturahmi saja. Gitu ya. Hanya menjaga silaturahmi, tidak lebih daripada itu. Mari lihat. Gitu ya. Bukan berarti karena hubungan tidak maju, berarti bahwa jadi musuhan. Kalian kayaknya nggak mau yang kayak gituan. Kalau nggak bisa pacaran, ya udah TTM-an. Kan gitu ya. Kalau nggak bisa suami istri lagi, ya udah, itu ya. Jadi saudaraan, itu bisa itu. Jadi saudaraan. Jadi co-parenting untuk anak-anak. Kalau anak-anak sudah kebetulan ada ya, menjadi buah hati pernikahan kalian. Intinya di sini tuh semangat permusuhan kayaknya nggak ada lah. Semangat permusuhan itu tuh nggak ada. Gitu loh. Karena sampai sejauh ini tuh juga kayak jujur ya melihat bahwa kamu jujur melihat ada sih kepositifannya dia.
Nah, dia pun seperti itu, ada sih sisi positifnya kamu. Jadi nggak sibuk berkutat-kutat, itu ya si Scorpio itu cerewet, bawel, gitu ya. Kutuan misalnya, panuan gitu ya. Nggak sibuk dia ke hal-hal yang itu. Kamu juga demikian, orangnya kentutan gitu ya, makannya banyak ya. Males mandi gitu. Omongannya kasar gitu. Mari lihat kamu juga nggak mau. Lebih kayak cenderung mengkondisikan diri, udahlah ingat yang baik-baiknya aja gitu. Maka masih terbuka nih jalur silaturahmi antara kamu dengan dia. Tidak akan menjadi batu ganjelan dalam kehidupan satu sama lain. Coba kalau ada unek-unekan, boleh-boleh itu tuh minimal ya. Rasain kamu ya, lihat hidupnya kamu tanpa aku. Itu kan juga mempengaruhi energi ya. Nah, tapi kebetulan ya bagus sih. Kalau nggak bisa bersama ngapain? Ngapain memendam, mengakumulasikan, mengingat dan terikat kepada pengalaman buruk yang sudah sempat terjadi, ngapain? Udah terjadi udahlah gitu loh. Mau ingat pun yang jelek-jelek, siapa yang rugi? Diri ini sendiri. Kan gitu. Orang yang kita bilang, itu tuh orang jahat, itu orang gak baik, dia kejam, dia tegaan. Orangnya yang kita bicarain itu tuh biasa-biasa aja, sana slow-slow aja hidupnya dia. Kita gitu ya, yang kemerungsung sendiri, ngapain? Nah ini bagus kalian berdua kalau mari lihat. Tidak saling ganggu, tidak saling usik. Walaupun bisa dikatakan boleh lah ya, sudah berhenti untuk saling membahagiakan. Gitu ya. Ya tapi bagus lah gitu. Nggak bisa membahagiakan, nggak mau ngebahagiakan, tapi tidak juga punya niatan jelek, nggak punya niatan buruk di situ. Jadi kayak masih bisa nih kalian bercanda-bercanda gitu ya. Sesekali yang ngobrol gitu. Kamu mau ngerjain dia pun masih bisa, kira-kira gitu ya. Kalau kamu punya niatan nakal gitu ya. Kamu ngerjain dia masih ada tuh, ada celahnya gitu loh. Tapi ya jangan dirusak-rusak. Jangan dirusak-rusak diri ini ya. Sebab apa yang kita lakukan itu tuh akan balik kok ke diri sendiri. Gitu ya. Apa aja hal positif yang kita lakukan balik sama kita. Negatif yang kita lakukan muncul juga untuk kita. Kan gitu. Jalani aja lah hidup seindah mungkin. Walaupun tanpa kontribusi satu sama lain. Nah gitu ya. Dan kayaknya kalian memang sudah punya kesadaran untuk hal yang demikian. Gitu loh. Jadi ini perpisahan bukan perpisahan yang pahit kalau mari lihat. Enggak, ini bukan perpisahan pahit. Bukan perpisahan yang katakan dramatis di sana ya. Atau mungkin sempat dramatis, sempat pahit. Tapi nampaknya kalian berdua sudah mampu untuk melampaui kondisi yang seperti itu loh. Maka ini mari lihat kalian kayak baik-baik saja ya di rentang 14 hingga 21 November ini. Itulah. Jadi kayak tidak ada keterikatan, tidak ada kemelekatan di sini. Tidak ada ilusi ego yang menuntut untuk seharusnya kan begini, mestinya kan begitu. Tidak ada. Gas, lempeng gitu ya. Jadi kayak semacam kalian berdua ada di jalur tol. Tapi yang satu udah ke kiri. Yang satu sudah ke kanan. Di sana. Mulus aja, tidak saling ganjel gitu, enggak. Tidak saling menjadi cikal bakal urusan gitu ya. Enggak. Nah, di sana. Ya. Nah, jadi kalau mari lihat kondisi di minggu ketiga bulan November ini ya lagi-lagi sama-sama baik ya untuk kalian berdua. Sama-sama baik. Jadi kayak ada sensasi kebahagiaan sendiri-sendirinya gitu loh. Ya, ada kebahagiaan tersendirinya. Itulah. Jadi kayak sudah semacam ridho sama ridho lah. Gitu. Karena juga cukup clear jadinya di sini kan. Cukup clear memikirkan
Gitu loh. Bagaimana ketika bersama dan apa kemungkinannya jika tidak bersama. Gitu. Yang ditangkap adalah lebih banyaknya cenderung ke yang positif. Gitu. Dan tidak mau ini dicari-cari, apa ya positif, apa ya memang baik tidak bersama. Gitu. Tidak mau kalian berdua merumitkan pemikirannya kalian dengan cara yang seperti itu. Gitu loh. Langsung aja kayak kalian berdua menggenjot keoptimisan. Iya, pasti ini akan terjadi nih. Hal-hal yang baik ini, gitu loh. Aku akan bisa kok tanpa dia, gitu. Kira-kiranya ya di sana. Kadang-kadang gitulah, perpisahan memang tidak selalu menyakitkan. Walaupun tentu prosesnya bisa aja dialami dengan cara agak-agak oleng-oleng gitu ya hidup ya. Tapi kalau ketika kita bisa tahu gitu loh, kita bisa observasi dengan baik gitu ya, gimana ketika bareng-bareng gitu ya. Apakah memang sehat hubungan ini ketika bareng-bareng? Apakah kami memang mampu bertanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan di sini atau tidak gitu. Kan di sana. Nanti itu kan bisa tahu lah. Kalau memang selaras serasi energinya, itu nggak bakalan banyak isu ya, nggak bakalan banyak konflik ya. Kalau memang selaras. Kenapa orang berpisah? Ya karena ketidakselarasan itu. Udah lagi dalam frekuensi yang nggak nyambung. Gitu ya. Tapi banyak orang itu tuh yang kayak maksain. Sudah pun kondisi tidak mampu untuk mengcounterbalancing energi pasangan dengan baik, tapi maksa terus. Akhirnya ya udah dalam hubungan cakar berdarah ya. Saling berteriak hingga serak. Nah, di situ loh. Banyak orang kayak gitu ya. Maksain. Udah tahu di situ tuh misalnya udah tahu di situ tuh panas, tapi enggak mau keluar dari ruangan panas ini. Maksa terus. Gimana ruang panas ini tuh bisa menjadi adem, dingin. Kayak maksain ada di matahari. Udah tahu matahari memang panas ya udah. Kalau nggak seneng panas ya cabut dari situ gitu ya. Tapi ini malah kayak mengutuki matahari lah, mengutuki pasangan. Kok kamu nggak mampu sih bikin panasnya matahari ini tuh jadi adem lah. Nah gitu ya. Mendingan kayak kalian ini, mari lihat. Ya kalau udah ngerasa ini tuh semacam udah bikin aku nggak nyaman. Aku nggak bisa nih bertanggung jawab lebih. Aku ini tuh nggak kuat nih. Aku ini tuh pengennya kayak gini, aku tuh pengen kayak gitu, tapi maksain kepada dia ya nggak mungkin. Ya nggak boleh juga. Kan jadi enak. Jadi enak. Asalkan jujur aja melihat sanggup tidaknya diri ini. Ya, menjalani sesuatu, melakukan sesuatu. Gitu. Maka kebebasan kemudian bisa ditempuh dengan cara cepat. Gitu loh. Tanpa ada ceritanya dramatis yang berkepanjangan. Itu yang marilah terjadi ya. Jadi kayak enggak ada sesal gitu. Kenapa lah ini hubungan kami ini tuh mengalami kemunduran gitu ya. Iya sih, cocoklah seperti itu. Untuk apa lagi disesal-sesali gitu ya. Optimis ajalah melihat apa yang kemudian terjadi di depan daripada sibuk meratapi apa yang di belakang. Mengutuki apa yang sudah sempat terjadi. Kan gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan Mari kali ini hadir energi dari Scorpio sendiri, berikut Pisces, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Aries, ada Leo di situ. Kemudian ada energi dari Scorpio, Pisces, Cancer ya, energi Cancer, Gemini hadir, itu aja. Oke lah, baik ya Scorpio, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.